Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-Nadim Qutbut Awwal Irsyad Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad wa syari tilmidh Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi rahimahumullah wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima wa bi ulumi sairis sholihin ini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakara Syekh Ibnu al-Arabi fi kitabi Al-Futuhat Al-Makkiyah. Ceritaake sareng Syekh Ibnu al-Arabi dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah annahu wa ba'dal abdal marra 'alal hayyatil muhdiqati bi jabail qaf. Jadi bari ini kan ki ceritana Syekh Su'aib bin Hasan Al-Maghribi. Jika Syekh Su'aib bin Hasan Al-Maghribi abareng salah situng wali abdal lebat nang Jabal Qaf atau mau ben olar saya mengke mematikan fasallama 'alaiha. Maka Syekh bin Hasan Al-Maghribi ben kanjeng niki ngolok salam ke olar. Assalamualaikum. Faraddat ajawab olar waalaikumsalam. Wa qalat min jumlati kalamiha ma 'alal ardi dabbatun tajhalu aba madyan. Olar ini kelas ngocak tada hewan nyetas bumi saya tak tahu keban. Apa boleh Rasulullah ini? Nika Abu Madyan Su'aib bin Hasan Al-Maghribi Maroko. Olar ngocak tada hewan nyetas bumi sepas tahun ing kambian nika tada. Innahu wallahi mimman ittakhadahu waliyan. Demi Allah panjenengan nika salah situ ngoring siang kawal di ban Gusti Allah. Olar. Nah, oleh Rasulullah saat Rasulullah hijrah tabang ban orang kafir Quraisy. Tabang ngitek nang kuasur lobong kapi ban Sayyidina Abu Bakar top takok berdolar. Tada betul saya kebai top, tada rambing saya kebai top, kari situng lobang itu top mungkin sopo nah ban Sayyidina Abu Bakar. Jaman Sayyidina Abu Bakar takok berdolar. Cek olar kerong ke Kanjeng Nabi. Kayak Sayyidina Abu Bakar. Ya pun olar. Pun mak itu bingkong kok terong ngolat negus de Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar waktu orang-orang kafir berdiri atasna kuah. Cek saking ngabus ke bebe. Nengali Kanjeng Nabi ngitek molar. Takut Kanjeng Nabi ini ngebade molar. Jaman Kanjeng Nabi la tahzan innallaha ma'ana. Apa bukan? Enggak usah ngitek, Allah yang bareng kita. Innallaha ma'ana. Si orang kafir tak anda ning gua baba, tak anda meriksa ke dalam lubang gua karena pada apa? Belalaba. Akabai sarang bendera alebun. Seketika itu juga belalaba nih, ngolati Kanjeng Nabi ngetak. Langsung belalaba akabai sarang, bendera langsung ngangkok lebun tojo ini kan. Mana jaman Sebu Siri apa?
Donnul hamama wa donnul angkabuta ala khairil bariyati lam tansud wa lam tahum. Ring kafir nyangka tak mungkin belalaba kebai sarang terus alebun, tak mungkin untuk melindungi Rasulullah. Ya salah, sangat mungkin. Mun Abu Madyan bayi cak nolar tade hewan saya tak kenal gebaan apa boleh nganjingan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anzala mahabbatahu fi qulubil ibad fala yakrahuhu illa kafirun aw munafiq. Jadi orang seneng kepada Abu Madyan nih Su'aib bin Hasan al-Maghribi. Tidak ada yang benci kepada beliau kecuali orang kafir atau orang munafik. Wa aktsara fi hadzal kitab min wa uksiru fi hadzal kitab min dzikri Syekh Abi Madyan. Banyak lagi Ahmad bin Zain ini menyebut Abu Madyan. Wa asyara ila anwi darajatihi wa tamkinihi wa huwa ashharu man tarji'u ilaihi syuhuna wa usuluna alu ba'lawi sadatul husainiyun at-tarimiyun fi nisbatil firqah syarifah syahirah. Kenapa Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi ini kebanyak menyebutkan Abu Madyan? Karena Abu Madyan ini termasuk master gurunya para habaib Yaman. Beliau bukan Habib tapi pesantrenan ini termasuk para habaib Salim alim Yaman ini akuru ka Abu Madyan. Otaba sanat hirqah. Ini hirqah surban ini ketika bahasa resmi nang kitab ni hirqah. On bahasaan kan imamah. Bahasa resmi hirqah. Jika sanatnya para ulama Husainiyun, para habaib Ba'lawi nang Etarim, nang Yaman nih rata-rata sanatnya lewat sirah Abu Madyan. Lianna sayyidana wa imamana wa syaikh syuyuhina Muhammad bin Ali as-Sayyid as-Syaikh al-Faqih Muhammad bin Ali Ba'lawi faqih muqaddam labisal hirqatal aniqata fi bidayatihi wa mubda'i mukasyafati min asy-Syaikh Abi Madyan. Bahkan faqih muqaddam mendapat sanad surban hirqah. Ini meskipun lewat mukasyafahnya benih langsung lewat mukasyafahnya, awal beliau menggunakan hirqah, sanadnya dari Abu Madyan. Biwasitati Syekh Abdurrahman al-Muqid wa biwasitati Syekh Abdullah Shalih al-Maghribain wa dzalika biidznin rabbaniyin yaqdatan wa kashfan. Benih karena sejaman tapi kasyaf kasyaf ben Gusti Allah. Ma'a bisyaratin azimah. Wa sayyid tafsir dzalika an dzikri al-madhkurin. Walahu ani Abu Madyan karamatun. Abu Madyan ini kan di karamat sebanyak marrabi sabuin qad akala nisfa himarin. Faqala li sahibil himar. Jadi situng bektoh Abu Madyan ini kelenjalanan terus nemu hemar ekakan angkep serigala kari separuh. Si andi hemar ini kesusah. Oh tongkok hemar satu-satunya ikakan serigala. Terus ngocak Abu Madyan nih ada buka sandi hemar. Faqala li sahibil himar khud bi udunil asad wasta'milhu makana himarik. Sing akan hemar beunja serigala aja tekuk kopeng. Maren aja dia terocak ke ban pada ban hemar ban. Fa akhadha bi udunihi wa raqibahu wa sara yasta'milhu makana himarik. Subhanallah maren macan atau berserigala nih tekuk kopeng. Karena perintah Abu Madyan langsung terocak dan fungsinya sama seperti fungsinya himar seikakan. Iki begok ngangkok, macan iki begok ngangkok. Tompa notoro. Keramat nih. Wa qala radhiyallahu anhu. Awqafani al-haqqu baina yadayhi wa qala ya Syu'aib mada an yaminik. Tung saat dalam di napagi wallahu alam keadaan nengak napa walhasil Abu Madyan ni ada bu engkau panengeneng iya dan Gusti Allah. Terus Gusti Allah ada bu ya Syu'aib mada an yaminik. Wahai Syu'aib
asmana kan Syuaib bin Hasan. Syuaib apa sebenarnya kanan banja? Qultu ya Rabbi ata'uk. Wahai pangeran ten gula ikanan ki paparing ajunan. Qala wa madza an shimalik, terus eka cireban apa aja? Qultu ya Rabbi qada'u. Ekiring ki pastena ajunan. Qala ya Syuaib qad dha'aftu laka hada wa ghafartu laka hada. Tuba liman ra'aka aw ra'a man ra'aka. Gusti Allah pasadabu Syuaib sekanan pemberiin kok jadi ya, ben kok dilipat gandakan ke ban. Terus tang paste dia, misalnya ban dalam tang paste pernah ngelaku di salah, yang pun ben kok bakti. Terus terakhir, ontong bagi orang yang seneng ngalebaan Syuaib. Otaba orang saya pernah ngalebaan, karena pentingnya ngabas ulama. Pentingnya ngabas ulama. Dalam Abu Madian dalam kejadian nikah idhawin Gusti Allah orang yang ngabas baan ri ontong Syuaib. Otaba orang yang pernah ngabas orang yang ngabas baan aji di ontong dia. Niki kalau dari hadis man ra'ani takhalal jannah. Sebelum kanjeng Nabi wa man ra'ani ila yaumil qiyamah takhalal jannah. Siapa sih pernah ngabas engkau maka pasti endingnya surga. Ben sahabat aboy saya pernah nengale orang saya nengale kok sampai hari kiamat endingnya surga dan bakul masuk surga asalkan nyambi iman nih. Ngulan di guru nika mon acabis ke Maimun kadang cuma tojuk ngolatin maring ngolati seleran ke Maimun langsung keluar boleh. Adalah unik jangan pula. Kan idulum kan selak, idulum selak. Tilangan lah ketemu yang lain, pokoknya masuk, kon ngolati keluar. Udah cek abis tuh ngabus nggak gini, kegeker penasaran atanya, cek nyaman berak ngabus keluar. Akhirnya dia guna melihat ulama yang robbani itu, ya. Ulama selakar orientasinya ke pangeran, dia bisa mencegah iman. Jadi melihat ulama yang robbani, karena pangeran terus ya, dia bisa mencegah iman. Makanya Gusti Allah ada di dalam Al-Quran, orang akhir zaman di Arafah, mak banyak sesat. Sebelum Gusti Allah dalam Al-Quran, ka'annahum humurum mustamfirah, farrat min qaswarah. Bal yuridu kullu mri'in minhum ayyu'ta suhufan munasyarah. Kalla bal la yakhafunal akhirah. Orang akhir zaman dia banyak buru dari ulama. Nang senengenah terong ala alastan. Aja saya makin hukum tak kira tanya ulama, cukup di Google. Hukum mana apa ketik di Google. Bagaimana hukumnya ini, hukumnya itu. Ini kan apa? Baliri di kulum minum ayuk ta suhfam munasyar nang seneng ngak nikah. Lebih ledepak cuman ngak nikah dah Gusti Allah kalla balla yakhafunal akhirah. Orang-orang yang ngaji dah tak kira takut akhirat. Terus lupa pinter lah. Tak kira takut akhirat. Itu karena saya bes HP sinar HP benih sinar kanjing Nabi. Mun ka ulama nika nang ulama bede sinar kanjing Nabi. Walaupun ulama akuru ka ulama setepak ki. Artinya guru nak guru sana nyambung sampai ke Rasulullah. Dan yang ulama gini pasti ada nurnya Rasulullah. Dan nur gini bisa nyambi iman. Mending ku nur HP kan? Iya tak nyambi iman. Kalla balla yakhafunal akhirah. Akhirnya tak takut ke akhirat. Semula tak takut ke akhirat gimpon lah. Mak haram medina niku pendapat lain. Nah, ada saya oleh-oleh kan so. Meskipun terkadang lebih detail dengan Google ki. Kadang memang lebih detail Google. Macam ulama ni manusia punya memori dan rawan lupa. Boleh enggak paling situng mendapat. Menengge Google kan kadang menurut madhab ini. Kenapa boleh tulis menurut madhab Syafi'i. Jadi mari oning menurut madhab Hanafi. Lebih luas memang, tapi tak nyambin not. Karena ini benter yang ngocok orang tapi. Benter
Saya pinter yang ngojo orang. Pinter tapi pinternya kebanyakan itunya. Nah, orang mun pak poloware tak ngabes ulama. Ini jawaban para ulama tasawuf. Atena bekal mate. Jadi hati itu paling kuat. Odi. Ini pak poloware. Kudu ngolati ulama. Intinya benih ngabes ulama. Karena ulama ini nyambi nura ganjing Nabi. Intinya nang gini kan. Pak poloware tak pernah ngabes ulama sekali. Makanya gue mau tak itu kan ibn guru sebulan bisa susah. Wah ini enggak biasa nebun bulan mak sampai 2 bulan misalnya susah. Biasa mari susah gini EWA mas. Lusa ke sini, besok ke sini. Wa qala radhiyallahu anhu. Wa min kalamihi nafa Allahu bi. Man tahaqqaqa bil ubudiyyati nazara af'alahu bi ainir riya. Termasuk dabun Abu Madyan, sapa sila bener ubudiyan Gusti Allah, penghambaan Gusti Allah, nazara af'alahu bi ainir riya. Dia pasti melihat perilakunya dengan nilai riya. Maksudnya enggak nikah, engkau tang amal kita sempurna, engkau kita royal sama orang. Padahal amal pun sempurna, padahal amal pun bagus. Tapi bakun ngabas, engkau coran kiri, engkau kudu lebih bagus boleh. Wa ahwalahu bi ainid da'wah. Ketika abun ibadah, sifat bagus, nikah rasa king teroya lemah orang, teroya coba bagus orang. Padahal enten aslina. Cuma dari napa nih? Dari arah sana korang ke Gusti Allah, dari arah sana tak sempurna ibadah nih. Wa aqwalahu bi ainil iftira, mau caca meskipun aban ikhlas nikah arah sah engko caca king aboy ke boy teroya lemah lain. Wa ma wasala ila sarihil hurriyati man baqi alaihi min nafsihi baqiyah. Cuman Abu Madyan tak kira orang bisa dapat ke kemerdekaan yang hakiki bersama Allah kecuali orang nikah pun la adina akis kabina nafsuna. Wa man kana al-akhdu ahabba ilaihi min al-ata fama shamma raihatal faqr wal faqru alla tashhada siwahu. Orang mon seki leburan nerema daripada abri. Leburan neremah daripada abri, maka orang reta kira nyiom rasa fakir. Fakir ini ke dalam istilah tasawuf abaan tidak melihat selain Allah. Fakir ini kan artinya buta. Fakir maksudnya cuma buta ke Allah. Makanya kan kadang sebagian orang al-fakir al-fakir. Al-fakir kesama orang yang tak buta ke siapa abai cuma ke Allah. Ini kan nyaman al-fakir. Lah orang mak leburan nerema daripada abri, ini mak entara sampai jadi al-fakir rongku indallah. Nyiyom rasana buta ke Allah ini melarat. Nyiyom rasa buta ke Allah ini melarat. Makanya saya diolin 24 jam tak pernah minta ke Allah seminangis, tak pernah. Paling mon kopi tak ada posang, mon rokok tak ada posang. Mon sita rokok, mon pakai tak ada posang. Lihat paket nyari si mode nah bukan posang. Tapi tak pernah posang pun kok gelak sebuah kodok bermayo jarna ambu kodok yo posang pas hari penting mikir terus tak kodok sebuah tabung. Saya pikir gila paket dan bisnis nah macam-macam. Nah itu salah satu sebabnya apa? Salah satu sebabnya abang lebih senang nerima daripada abr. Makanya kanjing Nabi anjurna pernah Sayyidina Abu Bakar nih ereng paring na orang. Terus ban Sayyidina Abu Bakar tak terima. Wajib kanjing Nabi Abu Bakar ban mon ebri orang atina ban tepak tak terima tak apa. Tapi mon atina ban ngarep berdering abri cakalah. Itu untuk menjaga kebersihan ate. Artinya ate bakun ke pangeran kanjing Nabi menganjurkan nggak kini kebaan mon atina tepak ngarep cakalah. Kemun atina tepak tak ngarep Abu Bakar berdeng beri kalah tak apa. Wa man kana wal ikhlasu ay yaghiba anka al khalqu fi musyahadatil haq. Saya ikhlas nih ketika engkau hilang dari makhluk karena cuma ngolatin al haq, ngolatin Allah sehat.
Wal ikhlasu ma khafiya 'ala an-nafsi dirayatuhu wa 'ala al-mulki kitabatu wa 'ala asyaitani ghawayatuhu wa 'ala al-hawa imanat. Wa min kalamihi rahimahullah ta'ala al-faqru fakhrun. Fakir dalam ilmu tasawuf itu suatu kebanggaan. Fakir maksudnya gila tak ngangkep selainnya Gusti Allah. Tak rasa butuh ke selainnya Gusti Allah. Meskipun secara sosial kadang menaseng ya ada sebutuh ke selain. Tapi hakikatnya orang rum bisa nolong kok karena kirim Allah. Orang rum bisa bentong kok karena takdiraki Allah. Waktu nak kini kopi. Artinya tidak mau dia menaruh harapan kepada selain Allah. Wal ilmu ghanamun. Saya kocak oleh tunnya banyak yang menandi ilmu. Wasamtu najatun. Diam adalah selamat. Wal ya'su rahatun. Tak banyak garap di istirahat. Orang yang tak banyak garap istirahat ungkul kan. Pada ben istirahat. Artinya tak banyak saya keterang. Sebab kok bisa ngakan sepereng. Alhamdulillah. Aja pun guru gula. Kerja dia. Ngakan abonya. Tapi bakto na tedung bakun. Tedung. Anji saya sehari sepereng. Apa sampai tak bisa tedung malam jadi lah. Kerja kan banyak bakto na tedung. Tedung. Banyak ngakan telur pereng sehari semalam. Sampai malam tak dung tedung. Lebih sehari dari kerja maksudnya. Jadi wal kunu rohah wat tama junun. Japan Habibullah Haddad apa? Wal kunu rohah wat tama junun. Ben mantronya mana? Atina tentram, tenang, tak ruwet. Terima lah coba sih begitu. Saya bareng Gusti Allah terima. Namun ben tama, jaban pada bandring gila. Wat tama junun. Bodoh terotong. Ada bandring gila. Tak nemu tujuan. Wal qanaatu ghinan wa zuhdu afiyah wa nisyanul haqqi khiyanah. Lupa ke pangeran berarti khianat. Wal istighalu anhu dana'ah. Sibuk meninggalkan urusan yang hubungannya ke Allah. Sibuk bareng lain meninggalkan urusan hubungnya ke pangeran itu suatu kehinaan. Wal huduru ma'ahu jannah. Hadir selalu bersama Allah ya surga. Makanya gak orang ahli hakikat surga ini tak harus nunggu masuk surga dulu. Neng itunya pun surga. Kenapa? Karena fi ma'iyatillah. Setiap detik agan arasa bareng Gusti Allah. Nih orang-orang wali ini setiap detik arasa bareng Allah terus makanya nyaman. Makanya kadang peta beri surga anda kiatanya. Beda cerita orang wali bila abojong ni kefana nyaman bila saat abojong. Terus beda hatif malaikat sebuah membian ikafir ibn Gusti Allah. Beda salam dari Gusti Allah membian nikah calon penduduk surga. Katanya ki, ente belum. Surga ji bisa sujud ke pangeran apa enggak? Mungkin gerak menyaman melonjong kok ditunjuk baik. Penting bisa sujud ke pangeran. Mungkin surga bisa ya tak apa-apa. Ya mungkin surga berak menyaman anjang kau tak usah masuk surga. Jadi karena pun elang pun selain pangeran pun elang. Surga ada, neraka tak ngurus pun. Wal ghaibatu anhu narun. Orang yang tak bareng pangeran pada ban masuk neraka meskipun kita masuk neraka. Bingung melolodin ke badak ke timur, tak andi ketenangan. Maksudnya kaya raya, nah boleh miskin. Setelah miskin banyak utang. Setelah banyak utang jauh dari pangeran ni saja selbut. Wal qurbu minhu ladzah. Semak ke pangeran lezat, terasa lezat. Wal bu'du anhu hasar. Ya pada ban Sayyidina Ali Zainal Abidin, salat sampai 1000 rakaat. Asa benilah karena niat apa jeung 1000 rakaat. Salat 2 rakaat, macet nyaman ieu nambah boleh. Macet nyaman ieu nambah boleh. Sampai tak kerasa di 1000 rakaat. Nyan bajeng 10 rakaat di males sih. Celap napa? Galak gol sangan, gol sebolon. Jadi mun lapar tak sangakan niat nasi. Allah. Wal bu'du anhu hasarah. Jauh dari Gusti Allah ini kerugian.
Gimana tak rugi judul Allah. Cek ringkap ini gandin Allah. Pas mencuri pangeran nih. Cek kap gandin pangeran. Rugi kan? Mas emak ke orang si kaya misalnya bisa beri impian besar. Apa kekayaan itu kekal? Tak kira kekal. Si kekal Allah. Si handikapi Allah. Bukan jauh dari si handikapi. Rugi. Meskipun orang semak ke Allah ini kan tak gampang ki. Pasti diuji ben Allah. Itu pasti. Timban mau tanda ke ujian berjauh baik. Nah, tapi akhirat tak kira nyaman. Orang yang semak ke Allah, siap-siap diuji. Tapi melakar semangku yuji pasti senang. Timkan jauh mikir kok tak sama apa itu kok yuji ya gendeng. Karena orang yang mau semak ke pangeran ini yuji apa rasanya nyaman. Masa ujian nyaman? Bicara yang biar kita beli ya, bukan tak kira nyaman. Coba pun semangku nyaman, nikmat. Oke, nikmat. Bangkrut nikmat. Utang nikmat. Setelah abang saya rasa butuh ongku. Lapar nikmat. Bulan di guru nih kak pernah usul Gusti Allah saat lapar. Jadi lapar ada nih langsung munajat ke Gusti Allah. Ya Allah, panjenengan dat saya kubesongku, panjenengan pangeran ongku. Pasera munasa sebong sombong, pasera munasa sing aku pangeran tebus rasa gaya gagah. Sering aben bila lapar lemas. Mari kenyang muang hajat. Mari kenyang ke WC ya. Cuma ajunan tet silakar ongkuan pangeran ya Allah. Langsung yang kawal liwan Gusti Allah. Langsung napa? Usul ke pangeran gara-gara ada seputo. Tambah semak, tambah uji. Tapi tambah uji, tambah rasa nyaman. Makanya ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum. Tak kira susah. Mak bisa tak susah jering kanjing Nabi ini gak ada bu asyadun nasi balaan al ambiya tumal awliya fal amsal atau kama qala. Paling rajin manusia beri ujian men Gusti Allah ya para nabi lho. Marina para nabi ya. Saya derajatnya mirip. Ini para wali. Mak bisa ujian tapi walahum ya zanu. Walahum ya zanu artinya tak pernah susah. Mak ada orang uji tak susah, tak orang ngerasa nikmatnya. Kima tak nikmat terjering olat nikah. Cara pandangnya wali ini nggak nikah. Semua itu pemberian Allah. Semua takdir itu pemberian Allah dan pilihan Allah. Mbian mun ben pacara, ben bini ini saya kecintaan mbian, beri sesuatu. Kan mestinya senang. Itu cuma istri, cuma pacar. Dan ini ke Allah saya beri, masa rasa tak nikmat. Saya rasa nikmat ya Allah, kelangkong beri nikah ya Allah. Ini apa-apa ya kerasa nikmat. Saya beri Gusti Allah seorang kekasih. Kekasihnya saya beri. Banyak orang kan bila tepan beri besar, wah Allah maha baik. Coba beri ujian, ya Allah bila saya berbaris. Kita begitu jadi kita ada apa lah kan. Ada orang tak boleh, mun kita ada pak kemana pak mendepak ni tak boleh gila. Wamin kalamihi termasuk Ibnu Abu Madyan al-khumulu nikmatun alal abdi law arafa syukraha. Menyepi ini termasuk nikmat raja untuk seorang hamba seandainya hamba itu tahu. Wa talabul irada qabla tasihhi taubah ghaflah. Orang saya andi tujuan andi karep. Padahal aban kita metepak taubat Gusti Allah ya jadi salah suatu kelalaian. Wa man qata'a mausulan bi rabbi kuti abih. Barang siapa yang memutus hubungannya dengan Allah asalah aban nafojong. Terus beda urusan gara-gara urusan kenika aban nikel bajang
maka orang kini ke bekal eporogi kelebihan urusan kini ke manusia Allah. Okay. Ada orang istiqomah ngelakoni kebagusan. Terus gara-gara situng urusan keistiqomahnya itu hilang, terutama segi wajib, maka oleh Allah orang itu akan anggap bangkrut gara-gara urusan kenikah. Tak nyaman gara-gara urusan kenikah. Wa man syaghala masghulan bi rabbi adrakahul maqtu wal mukillu lil amal la yasluhu li bisatil haqqi ta'ala. Orang yang saya amalan ni suguni ni tak pantas berada di depan keharibaan Allah. Wa man kharaja ilal khalqi qabla wujudi haqiqatin tad'u ila dzalik fa huwa maftun. Orang yang muncul di muka umum sebelum adanya suatu hakikat yang menuntut dia untuk tampil di muka umum, maka orang itu orang yang tertipu, terkena fitnah. Walaysa lil qalbi siwa wijhatin wahidah fa ila ayyi wijhatin tawajjah kujiba an ghairiha. Hati nikah pasti tujuan utamanya satu. Lama tujuan nikah salah, arahnya disalahkan, kimpon, dia hanya akan menatap itu, yang lain akan tak terlihat. Kan artinya sabak ke urusan dunia misalnya, pasti urusan akhirat itu tertutup. Atau artinya sabak ke urusan akhirat, pasti dunianya tertutup. Maksudnya tertutup benih mas miskin dan tidak. Artinya apa perkara dunia ini yang kegempang, segi rogis kuning tak apa-apa urusan dunia. Yang penting dia akhiratnya full-fullan. Sebaliknya, pokoknya urusan dunia tak oleh gugur, tak oleh rogi. Fajang tak kodok tak apa-apa. Fajang sunat tak pernah ngelakoni tak apa-apa nih kan. Karena hati ini mesti situng. Hati itu pasti satu. Makanya cuman Syekh Ramadan Al-Buti ban kudu benter ngesen ati nabe niku guru demna. Karena ati mun la kadung ese wis keselain tak minat. Keselain tak kira minat. Lah mun pon ngak gini berarti cek sampai salahnya be tujuan ate. Tujuan inti maksudnya. Wa idza sakana al-khaufu al-qalba aghraqahu al-muqarabah. Ketika rasa takut kepada Allah sudah bersemayam di hati, maka akan mewariskan rasa selalu dipantau Allah. Karena orang tak maksiat ini gampang asli. Orang terus tak maksiat ini asli gampang. Kenapa kunjina? Harus punya makom ihsan. Selama ini yang selalu dibahas Islam iman. Padahal dalam agama, di saat malaikat Jibril bertanya pada Nabi dalam situ hadis, malaikat Jibril ini kebenibaratannya Islam dan iman. Yang juga ditanyakan malaikat Jibril amal ihsan. Pertama tanya Islam, putus kanjeng Nabi. Islam ya syahadat, terus sampai ke haji. Iman, iman ke Allah sampai iman ke hari akhir. Ya. Terus malaikat Jibril tanya boleh tentang ihsan. Jawaban kanjeng Nabi ihsan ya penting jadi arah saya ngolati Allah atau arah saya pantau Allah. Nah, orang yang punya ilmu Islam, Islam ini kelakuan, biar bajang, biar ngaji, biar sedekah, biar puasa. Pokoknya saya model kelakuan ini ke Islam, perilaku Islam. Iman ini keyakinan. Dan yakin Allah tong, yakin pada malaikat, yakin pada surga, yakin kasakti, itu namanya iman. Kenapa orang yang punya iman dan punya Islam, abang ya bajang, ya yakin, orang tak bajang susah. Yakin cek oleh kenceran menafajang, yakin bisa disiksa kalau meninggalkan sholat, yakin. Tapi makun tak fajang apa? Tapi makun maksiat apa? Karena dia tidak ada ihsannya. Jadi jembatan antara Islam dan iman ini ihsan. Ihsan ini merasa dipantau oleh Allah. Lah orang bisa nyampe ke makom ihsan, dia harus punya rasa takut dulu kepada Allah. Takut cinta, sudah takut yang bercampur cinta. Dan pun takut, bening mesti arah saya pantau Allah. Karena napa jawaban ki guru? Idza sakanal khauful qalba awrathahul muraqabah. Mun pon ateh kepasokan rasa takut Allah, pasti deki mewariskan sifat merasa dipantau Allah. Lamun pon merasa dipantau pon mari pon. Padembian pantau guru nembian. Masa embian bengal nyom cewek ya dari guru tak kira.
Ini kenapa boleh merasa dipantau Allah? Merasa dipantau Allah. Tak kira maksiat. Ketibi abolong ben orang ibadah baik. Sering merasa dipantau Allah. Nah, makanya yang harus dipupuk tambah akhir zaman ini selain Islam dan iman juga nambah sifat ihsan. Orang mau ihsan terpupuk tak masalah dia masuk ke kamar tak kira masalah. Pon masuk agak kamar ormas apapun dunia apapun nih kayak insya Allah tak kira apa tak kira jauh pun ihsan kuat. Dan itu yang dialami para wali-wali. Bedewali lebura bolong bandeng pemabuk, bolong ben BSK, bolong ben tukang judi, sebagian wali nggak gini. Bila ditanya oleh wali yang lain, tak terima. Masa ben wali kelakuan nggak jadi ya? Ada bunasi wali, ada tahu ben diibarin dina orang sekitar 100, nggak jadi setiga reseket. Baru kena kok beri dina separuh lah tobat kafe. Itu sebelum melakar ben wali ya jangan saya bolongan ben maksiat. Kau lamar bukti aki ya, saya ketanya aki. Anggota kurang berapa gajian? Tanya aki, ini ke awalnya angkep 100 orang, makin garis 100 orang. Wes setiap bukti aki coba wali ya. Abu Yazid Al Bustami, engkau mun pas tak bisa matopet karen ya. Todus. Akhirnya Abu Yazid Al Bustami ada bu. Amun aja tuh Gusti Allah, ya Allah, abdina orang keramat maksudnya orang ini kepetopet neng iya dan abdina. Ada kenika Abu Yazid Al Bustami ngocak ke orang seseket kenika, angkep seket. Ngabas kepi kangkok. Sahabat abis yang ngabas angkok pasti bakal tobat. Ongkuan sing ngabas kepi tobat. Ya berarti padanya. Jangan wali saya bolongan ben kenika. Nah, kenapa kok bisa wali kumpul sama mereka? Dia murokobahnya sudah siap. Mungkin tamat aja bolongan ben BSA. Niki ngampong. Ya gaya ada wa angkok ngaji ke bawah gedam diki ben ngampong nih. Tapi kalau yang sudah murokohnya kuat, ihsannya kuat, tak masalah. Masuk ke kamar tak masalah. Dan akan membawa cahaya waktu ini karena kebaikan nih. Saya nyama kebaikan. Niki yang lagi kenapa apa waktu kebaikan. Makanya Insya Allah dalam Al-Quran, bal yaktifu bil haqqi 'alal batili fayatmaghuhu fa idza huwa zahik. Insya Allah. Kebaikan itu ini kepada kenapa ini? Tidak akan terkontaminasi dengan yang lain. Onta lagi deh maaf ya, anggap leker. Leker ini kan kaca. Mungkin makin yang jalan lagi ke pecaren, yang jalan lagi pakun leker. Tak kira pecaren masuk ke dalam kaca. Bisa tak kira. Kebaikan pada orang nggak nikah. Onta lagi serombanan bakun tepat. Pokok pun lakar benar kebaikan. Mungkin ibu abu serok norok ya. Ibu abu pas entar ke dunia malam, entar ke anu. Salbun tak kira ngecek orang kan selala iya coki ngecokan aja boleh kita sangkut wis ngalak sisa biasa baik maksud gue ini kenapa tidak usah terlalu ingkar sama ulama-ulama yang berdakwah di tempat-tempat seperti itu kita husnudzon saja pola mi'aban murokobahnya atau isannya sudah kuat tapi tak usah niro Lagi pakai kebetulan apa curu ada desa jangan buat nggak apa ya mana ban cek duha 2 tahun sekalian tahajud 10 tahun sekalian mau caro noroa ibadah ngaruh cek orang ini kemun tak tahajud dengan para ulama benih pencari akhirat orang mak malam tak tahajud itu benih pencari akhirat jadi tak pernah tahajud pak ada uang company ada wah terdakwah ini wa agnal agniya man abda lahul haq wa haqiqatan min haqqi orang yang paling kaya nih kak orang
yang orang yang telah ditampakkan oleh Allah padanya suatu kebenaran. Timbian mak ditampakkan oleh Allah suatu kebenaran, bian atorok kebenaran akhir zaman minta pojok. Pojok tak ngelakoni maksiat. Umpon bunyi kembian kudu arasa paling soki. Kaya, mak bisa soki, ya akhirat tidak tanggungan, mau kehidupan nyata nih ke akhirat. Kehidupan nyata ya akhirat ternyata kan tandi otang ya akhirat soki. Yang soki ini kan tandi otang. Tapi makin bian tandi otang itu nyaman banyak otang agak agama. Lebur tak pojong atau lebur maksiat tak tobat dan lain-lain. Ternyata bian miskin ya akhirat. Kenapa kok miskin? Ternyata tidak saya bolong ya akhirat. Namanya naudzubillah tertulis di neraka. Kau ternyata miskin. Ternyata orang kaya aja si ahli ibadah. Buru sadar. Pakai ini kebanyak orang si buru sadar nang ya akhirat. Memang karena tidak sampai jadi orang si sadar ya akhirat. Sadarlah sebelum debat ke akhirat. Kayak ini kebanyak orang tak bisa ketep nih. Tidak tak Al-Quran banyak orang tak bisa ketep. Ngabus siksa menjelak. Ngabus surga cengang. Ngabus siksaan cengang tak bisa ketep. Dia baru sadar. Ternyata ini kebenaran, ternyata ini kesalahan. Beni baru tahu, baru sadar. Ya, orang tahu ini kebanyak gitu, tapi orang sadar jarang. Ben jadilah orang yang sadar, jangan cuma orang yang tahu. Tahu tidak sadar ada gunanya. Mending tidak tahu tapi sadar aja nih kak maksiat, sadar aja nih kak nyambi kecubaan, sadar bahwa ini membawa ke surga, sadar bahwa ini membawa kebaikan. Mending sadar tak kira tukar setretanan, itu sadar tukar setretanan tak oleh sadar aku. Mending tak sadar, dinarah kok muntak rutak sepura kada, torot di nerak kamu temuin nerak kiri kan nyaman. Ini tanggung kok nerakan. Nah ini kayak aja nering akhir zaman nih. Rekenin neraka pada berung bisa mesen kopi, bisa rokok, menyamani rusung tanggung aja nyaman. Wa afqarul fuqara man satarul haqqahu anhu. Paling fakir orang fakir di siapa? Ibnu Abu Madian. Ya orang saya tak miloh cahaya kebenaran dari Gusti Allah. Dia paling fakir. Nah, boleh sampai kafir, naudzubillah. Orang fasik pun misalnya tidak bisa melihat, tidak bisa sadar pada kebenaran. Ya dia orang fakir. Tak fakir sih ya akhirat tidak sih bolong. Wa man nazara ilal aqwan nazara iradatin wa syahwatin hujiba anil ibrat fiha. Orang yang melihat keadaan dunia dengan pandangan syahwat dan keinginan, benih dengan pandangan Allah, dengan pandangan ciptaan Allah cik gendenga, cik fokusa, maka dia akan ditutup mata ibrohnya. Mata ibroh ini enggak nih kah? Candeng mungkin ambil hikmahnya saja. Ini kan mata ibroh. Tak bisa ngalak hikmah. Nah, intinya apa? Tak bisa ngalak hikmah. Men bodoh kita tiuna babi tak kira bisa ngalak hikmah. Mun pun kadung terbiasa setiap ngabes nama apa? Pandangannya keinginan hasil. Ini kita terus. Tapi mun orang dari awal badan apa? Subhanallah. Misalnya uji inna lillah. Beri alhamdulillah. Nah, ketika terus dia akan terus terbiasa ibroh. Ngabes nama apa? Tahu hikmahnya itu ngelengak paling hikmah ria. Tepan sukses hikmah orang sukses apa itu setandi. Apa itu orang sebuto dan seterusnya. Walinda wa kullu fakirin la ya'rifu ziyadatahu wa nuqsanahu fi kulli nafsin falaysa bifakir. Setiap orang yang merasa butuh kepada Allah, fakir kepada Allah, dia tidak tahu kekurangan dan kelebihannya di setiap nafas, maka dia belum bisa dikatakan fakir. Maksudnya kelebihan apa? Nikmat Allah. Hanya masuknya keluarnya ini ke arah sah nikmat Allah. Kekurangan apa? Tang ibadah korang, tang ibadah banyak salana, engkau tak ikhlas, engkau ngaria. Itu fakir namanya. Al-fakir, buru pantas ya al-fakir.
Makanya kudu tak pati ngocaan al-fakir karena al-fakir itu derajat yang tinggi. Mun kudu pribadi yang ngocak ana, engkau. Pun al-fakir ini derajat tinggi di dalam dunia tasawuf al-fakir ini tinggi. Orang yang fakir itu maksudnya al-fakir ilallah, man fakir ke manusia kan tak oleh. Fakir ilallah nikah setiap nyerku keluar nafas aben seebitong nikmat Allah ben ke korang nah amal aben ke Allah nikah al-fakir. Mungkin kan geng karena biasa al-fakir anu al-fakir. Oh, jadi mungkin al-fakir. Oh, lah engkau ni engkau ni lah pebeden engkau ngari engkau. Saya ana ane al-fakir. Waduh. Jadi itu istilah gitu, tapi tidak apa-apa aja tak susah. Apa? Tak susah. Cuma mun itu mau pada orang ilmu nah, orang sebada macah siapa yang sombong gitu orang ngajak al-fakir, al-fakir. Karena al-fakir, ia capaki ke manusia ini kita oleh. Berarti mun pada orang ngajak al-fakir maksudnya fakir ilallah. Karena orang ada sebutuh ke manusia ini kita oleh. Jadi mau ngajak al-fakir anu, maksudnya kan fakir ilallah. Lah fakir ilallah ini ke pangkat yang tinggi dalam ilmu tasawuf. Pangkat yang benar-benar tinggi. Makanya nyari aman be kita kok daripada abek terbiasa ngojak al-fakir dikit mungkin atau mau ben orang usul ke pangeran pakun ngojak al-fakir wala gelap. Kali yang kena sekancaan pun biasa wis tak nafal fakir pun al-ghani tak nafal. Waqala sa'aqalu sayyidina rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa syahra waldil awarif fattabi aradi bi syahid dari dam. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli ala Muhammad.